Assalamualaikum, Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kak Aliman. Sibuk terus ya, kayaknya ya sekarang ya. Ya, alhamdulillah memang tuntutan dari ini, Profesi, dari tuntutan pekerjaan. profesi, tuntutan tugas dan profesi. Betul, Dinda, betul. eh, Siap, Kak. saya sekarang sedang nge-zoom dengan anggota DPRD Jawa Timur, Bapak Abdul Halim dari fraksi Gerindra. Kebetulan informasinya di Komisi D, ya Dinda Dewan ya. Siap, Komisi D, Kak. Komisi D. Komisi D di Jawa Timur itu Pembangunan. pembangunan ya. Ya. Oke, Dinda, di Bangkalan seminggu terakhir ini ramai dengan banjir di Arusbaya dan Blega. Informasi kemarin saya konfirmasi dengan Kepala Dinas PUPR Bangkalan bahwa daerah aliran sungai Blega dan Arusbaya itu menjadi kewenangan dari provinsi. Dinda Halim sebagai anggota Dewan Provinsi di Komisi D sudah dengar tentang banjir di Blega? Iya, terima kasih Bang Aliman. Jadi pertama dari apa yang terjadi beberapa hari kemarin atau tepatnya seminggu yang lalu itu ada beberapa kejadian dalam menghadapi musim penghujan itu akhirnya terjadi banjir di Bangkalan, kebetulan ada di dua tempat di Arusbaya dan Blega, Bang Aliman. Dan saya juga atas nama pribadi dan wakil masyarakat Madura juga menyampaikan turut berduka cita karena memang eksiden bencana alam yang ada di Arusbaya juga menelan korban, Bang Aliman. Ya. Nggak, yang saya tanyakan ini sudah mendengar ya apa yang dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR Bangkalan bahwa salah satu kenapa banjir itu terjadi menahun itu karena untuk sementara ada normalisasi sungai di sana itu tidak pernah dilakukan. Sementara daerah aliran sungai Das, Blega dan Arusbaya ini menurut PUPR Bangkalan adalah kewenangan dari provinsi. Ini pernah dibicarakan nggak dengan di provinsi di Dewan? Ya, jadi sebetulnya Bang Aliman persoalan banjir di Madura pada umumnya dan khususnya di Bangkalan, Blega dan Arusbaya itu sebetulnya kan terjadi setiap tahun ya di setiap musim penghujan dan memang terus terang saja bahwa konsentrasi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ketika bicara banjir lalu kemudian bicara banjir di Madura itu kebanyakan yang melakukan pemrotesan, melakukan tuntutan begitu ini dari tahun-tahun kemarin itu kebanyakan di wilayah Kabupaten Sampang. Sehingga kemudian inilah yang kemudian membuat pemerintah provinsi itu menganggap bahwa persoalan banjir di Bangkalan, di Blega maupun di Arusbaya itu tidak terlalu terjadi mendesak. Persoalan yang mendesak begitulah, Bang Aliman. Itu mungkin hanya kesimpulnya Pak Dewan apa kesimpulnya Pemprov ini? Bukan, karena memang kita selama ini belum pernah mendengar begitu banjir yang terjadi di Blega ini menjadi persoalan yang mendasar sehingga kemudian akhirnya masyarakat mendapatkan akses yang kurang bagus begitu. Beda dengan yang terjadi beberapa hari yang lalu begitu. Sampai akhirnya terendam, kemudian akhirnya semua pemerintah jajaran pemerintah Kabupaten Bangkalan turun. Ini yang akhirnya membuat kejadian ini semakin besar begitu dan memang harus ada penanganan secara serius begitu Bang Aliman. Oke, jadi karena ini menurut Pemda Bangkalan, karena yang masyarakat Blega dan Arusbaya itu protesnya ke pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Saya konfirmasi, sandasan konfirmasi ke pemerintah Kabupaten Bangkalan lewat PUPR itu justru ini bukan kewenangannya, ini adalah kewenangan dari Pemprov.
sebagai anggota Dewan dari Madura dan di DPRD Jawa Timur, apa responnya Dinda sekarang? Ya, tentu yang pertama ini merupakan menjadi perhatian khusus bagi saya ya, dalam rangka untuk bagaimana menyelesaikan persoalan banjir khususnya di Blega dan Arusbaya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Aliman barusan, memang karena kejadian tahun ini, artinya beberapa hari yang lalu ini besar, sehingga kemudian akhirnya kita atau masyarakat Bangkalan pada khususnya itu kan tidak memahami bahwa daerah aliran sungai di seluruh wilayah Madura dan Bawean itu memang dari tahun 2014 itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Begitu. Oh, jadi sehingga baru tahu, akhirnya, intinya baru tahu gitu ya, 2014 ya tahunnya ya? Bukan baru tahu, artinya masyarakat ini kan karena tidak pernah ada persoalan banjir yang besar, yang sampai menimbulkan korban jiwa, dianggap bahwa kalau tahun-tahun kemarin kan Bang Aliman memang banjir ini terjadi, tetapi kemudian volumenya itu tidak terlalu tinggi, kemudian intensitasnya juga tidak terlalu besar, sehingga akhirnya lebih larut kepada sungai, kepada laut begitu Bang Aliman, sehingga kemudian tidak pernah ada persoalan bagi masyarakat untuk menyampaikan ini, dianggap oke lah ini bagian daripada luapan air biasa yang kemudian nanti turunnya begitu cepat begitu Bang Aliman. Oke. Mbak Dewan, ini problemnya sekarang karena pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sudah menjelaskan bahwa ini menjadi kewenangan dari provinsi sebagai anggota Dewan Provinsi. Karena kalau kita di tracking ke belakang dari tahun 2010 sampai sekarang ini, saya belum pernah mendengar bahwa ada program dari provinsi untuk bagaimana normalisasi untuk mengeruk ya, normalisasi das di daerah Bangkalan khususnya. Ini gimana menurut Pak Dewan ini? Ya, tentu pertama Bang Aliman, saya akan melakukan koordinasi kepada OPD terkait, dalam hal ini sumber daya air yang di pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk segera melakukan normalisasi dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang terkini begitu. Sehingga bisa mengurai persoalan banjir yang ada di Blega ini. Tetapi menurut saya, Bang Aliman, persoalan banjir ini kan tidak bisa kemudian diselesaikan hanya pada sisi hilirnya saja, gitu ya. Nah, oleh karenanya, terus terang saja, Bang Aliman, saya ingin menyampaikan bahwa konsentrasi persoalan banjir di Madura itu, pemerintah provinsi kemarin itu memang mencoba memperjuangkan pada persoalan banjir yang ada di Sampang. Ini saya sekilas saya coba untuk menyampaikan ya, Pak Aliman, karena karena ya, jadi persoalan banjir Sampang ini kan karena memang memutus akses transportasi di seluruh wilayah Madura di wilayah bagian selatan, ya. Karena kalau kemudian terjadi banjir, dan ini kan juga sama sebetulnya persoalan banjir di Sampang kota ini hampir sama dengan Blega. Ini karena hilirnya begitu Bang Aliman. Ini kalau Blega itu kan dari Konang, hulunya kemudian dari Geger, dari Keris, Kokop gitu ya Bang Aliman. Kemudian kalau Sampang ini kan dari Robetal, dari daerah sama-sama dari daerah utara sebetulnya. Nah, lalu kemudian karena ketika banjir ini intensitasnya tinggi, kemudian volumenya besar, sehingga akhirnya kemudian menjadi sorotan publis. Nah, dengan itu kemudian pemerintah provinsi lalu bersama-sama datang dengan kami ke BBWS. Oh ya, BBWS. BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, lalu kemudian ada solusi Bang Aliman. Solusinya itu adalah akhirnya. Halo. Gambar gantengnya nggak muncul. Sip, lanjut. Nah, lalu kemudian Bang Aliman, akhirnya pemerintah pusat dengan kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu melakukan sharing anggaran, dan luar biasa fantastis. Anggaran yang dialokasikan itu sebesar 1 triliun, Bang Aliman. Di Sungai Kemuning? Di Sungai Kemuning, di Sampang itu akhirnya
menyelesaikan persoalan dari hulu sampai ke hilir. Itu cost-nya disiapkan anggaran 1 triliun. Nah, kita ini sekitar 100 miliaran dengan sistem multi-years. Jadi selama 5 tahun anggaran bergulir begitu, Bang Aliman. Lalu dari pusat itu hampir sekitar 900 sekian triliun begitu. Miliar, sorry. Miliar. Kurang lebih sampai 1 triliun. Nah, maksud saya ingin kembali kepada persoalan yang di Blega, banjir di Blega maupun banjir di Arosbaya. Nah, ini penting untuk kemudian menjadi sebuah bahan. Kalau penyampaian dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan itu kan menyampaikan bahwa sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur begitu ya. Nah, oleh karenanya menurut saya tidak hanya cukup dengan surat saja, Bang Aliman. Perlu apa lagi? Saya sebagai wakil masyarakat Madura yang ada di Komisi D itu juga akan siap untuk kemudian sama-sama bergandengan tangan dalam rangka untuk mencarikan solusi ini supaya tidak terjadi berlarut-larut. Karena memang begini, Bang Aliman. Kalau kemudian ini dibiarkan dan hanya sporadis gerakannya, maka persoalan banjir ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. Ya. Apa kira-kira skema yang ingin ditawarkan oleh Dinda Dewan? Apa sama dengan yang dilakukan ke Sampang? Ya, paling tidak harus sama lah, Bang Aliman, karena juga Blega ini kan sebetulnya ketika kemudian terjadi banjir, jalan ini kan menutup akses dari seluruh wilayah Madura, baik ke arah Sumeneb maupun Sumeneb yang lewat jalur selatan begitu, Bang Aliman. Maka dari itu penanganannya menurut saya harus sama dengan apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Sampang. Ya, meskipun terlambat gitu ya, ini harus juga diseriusi ke depan karena Dinda Halim kan kebetulan dari Komisi D dan ini apalagi Dinda ini kan di samping memang putra Sampang kan juga putra Bangkalan kan, sehingga mempunyai menjadi kewajiban yang sama untuk bekaki program ini ke pihak-pihak terkait. Dan ini bisa dikatakan terlambat, Dinda, karena persoalan damai ini bertahun-tahun sebetulnya. Kenapa kok baru sekarang ada, setelah kemarin itu hanya segar pemicu, sebelumnya sudah terjadi terus di Blega ini, Dinda, dan di Arosbaya, Dinda. Ya, justru itu, Bang Aliman. Tadi di awal saya sampaikan bahwa sebetulnya banjir kiriman ini, saya bilang kiriman ini, dari beberapa wilayah di Bangkalan itu yang kemudian hilirnya ada di Blega ini adalah rutinitas setiap tahun ya, setiap musim penghujan. Ya. Nah, sehingga pada waktu tahun-tahun sebelumnya itu kan memang volume intensitas airnya tidak terlalu besar. Dampak banjir ini juga tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat ya. Besar, Dinda. Besar juga sama dengan yang kemarin, cuma memang respon dari publik saja yang tidak besar. Kalau besarnya sama sebetulnya. Selama ini kan kayak semacam waktunya juga tidak terlalu lama gitu, Bang Aliman. Oh, surutnya gitu loh, waktu surutnya, sehingga kemudian dianggap oleh masyarakat biasa. Nah, beda dengan tahun yang sekarang ini. Oleh karenanya menurut saya ini nggak boleh dibiarkan. Kalau lantas ini hanya dianggap sebagai sebuah rutinitas yang dianggap tidak ada perlu penanganan serius, ini kan lama-lama masyarakat semakin banyak, rumah-rumah semakin banyak, sungai semakin menyempit, ya kan? Ini kan malah kemudian menjadi memperparah banjir di tahun-tahun yang akan. Oleh karenanya menurut saya harus ada sinergitas memang, tidak meskipun ini domainnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi saya kira masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bangkalan harus sama-sama mendorong ini dengan kami begitu. Karena penanganan daerah aliran sungai ini, Bang Aliman, ini kosnya juga cukup tinggi, Bang Aliman. Jadi saya kira ini apalagi itu kan jalan nasional, Bang Aliman. Ya, betul. Jalan nasional. Jadi oleh karenanya menurut saya tidak bisa ini hanya dipikirkan oleh pemerintah provinsi. Jadi maka pemerintah pusat juga ikut rembuk gitu ya. Betul. Saya dulu, Bang Aliman, menyelesaikan persoalan yang tadi saya sampaikan di Kali Kemuning itu sampai ke Kementerian PUPR di Jakarta bersama dengan Sekda. Oke. Sekda
Sudah Sampang. Dinda. Maka karena Dinda sekarang di Komisi D dan yang memang menangani masalah ini, fardhu ain hukumnya, dosa besar kalau ini tidak direpekaki. Gitu kan? Siap. Karena ini memang tugasnya Dinda dan konstituennya Dinda di Bangkalan nih banyak loh, bukan sedikit. Apalagi di Blega. Di Blega itu banyak. Banyak Bang Aliman. Apalagi kemarin saya datang ke Ketua AKD di Kecamatan Blega itu. Iya. Jadi Dinda gini ya, kalau ini Dinda Pak Halim membiarkan ini jangan hanya sekedar di sandasan ini harus ada langkah-langkah konkret untuk bagaimana mengkomunikasikan bahwa persoalan banjir di Blega dan Arusbaya ini harus menjadi konsen dari Dinas SDA Provinsi, dan juga dengan Dinda juga harus mengkomunikasikan juga sama dengan yang di Komuning, biar tidak biar tidak tongkat ada doi kan gitu Dinda. Masa Sampangto yang mau dibikinkan sama Dinda kan gitu kan? Ini janji, ini disaksikan publik Dinda, ini janji kan? Oh, janji kan? Ini pasti akan saya seriusi Bang Aliman. Ya, sip. Makanya menurut saya Bang Aliman, saya berharap bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan juga ikut mendorong supaya apa yang kemudian akan kami komunikasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, OPD SDA dengan pemerintah pusat dalam hal ini juga BBWS gitu ya. Oke. Betul. Kalau sudah janji seperti ini di depan publik, insya Allah ini akan menjadi dokumen. Kalau memang Dinda Halim nanti diam saja, tidak ada tindak lanjut dari setelah sandasan di sini, berarti ini ditanggung sendiri di hadapan Yang Maha Kuasa ya. Siap. Oke, Dinda, saya sudah melihat keseriusan dan komitmennya Dinda untuk membawa persoalan ini ke banyak pihak, termasuk ke pusat dan juga mengajak Pemda daerah untuk bersama-sama mikir ini. Tapi selanjutnya gini, Dinda, yang muncul dari masyarakat Blega dan semacamnya, terutama dari TPTL dan juga sebagian daripada Kades, itu minta solusi alternatif jangka pendek dulu gitu. Ada normalisasi lah. Masa SDA tidak bisa untuk ngirim Jawa Timur tidak bisa melakukan normalisasi meskipun ini sebetulnya adalah solusi jangka pendek, Dinda? Insya Allah Bang Aliman, setelah on air di podcast ini, di sandasan Bang Aliman ini, saya akan langsung menghubungi Dinas SDA Provinsi Jawa Timur untuk melakukan langkah konkret dalam rangka untuk menyelesaikan di awal lah persoalan banjir yang ada di Blega ini. Saya pasti ini Bang Ali segera menghubungi, nanti kalau hasil dari komunikasi saya dengan Dinas SDA Provinsi, nanti saya akan konfirmasikan ke Bang Aliman begitu. Wah, sip. Dinda, istilahnya pendangkalan ya, istilahnya pendangkalan sungai dan penyempitan sungai itu sudah luar biasa. Makanya menurut saya karena sudah dampak dan korbannya sudah jelas adanya, kalau APBD provinsi sekarang sudah didok dan semacamnya, mungkin juga ada ini masuk dalam kategori bencana, Dinda. Barangkali bisa ngambil di situ, tidak menunggu tahun 2002. Dinda, menurut saya, Dinda, 2022 maksudnya 2022. Tidak harus menunggu 2022 kan? Bisa Tapi saja. Begini Bang Aliman. Gimana? Mohon maaf. Jadi kalau kemudian saya paham konstruksi pemikiran Bang Aliman mencoba untuk karena ini persoalan bencana, maka kemudian BPBD provinsi ikut terlibat begitu kan? Betul. Dalam rangka untuk mengalokasikan anggaran sebagai bentuk bencana. Tetapi harus dipahami Bang Aliman, kalau di BPBD itu tidak ada alokasi anggaran untuk membangun. Itu tidak bisa. Tetapi jangan khawatir Bang Aliman. Kalau kemudian saya akan konfirmasikan, insya Allah akan ada langkah-langkah konkret dari SDA Provinsi Jawa Timur, Bang Aliman. Ya. Apalagi fiskal APBD Jawa Timur tuh kurang lebih dari 15 triliun ke atas kayaknya. Tapi saya belum mempelajari. Masa nggak bisa untuk masalahin Madura? Fiskalnya banyak di Jawa Timur itu kemana saja semuanya itu. Kalau masa urusan das, karena Jawa Timur saya melihat di Dinda tidak hanya di Madura banjir itu di Gresik dan macam. Masa SDA ini hanya diam saja, tidak mau menyelesaikan persoalan ini. Kan banyak, Dinda, urusan perbanjiran ini. Ya, persoalan banjir itu, Bang Aliman, memang tidak bisa harus dilihat dari
satu sisi ya Bang Aliman. Karena penyelesaian ini harus secara komprehensif. Bagaimana hulu dan hilirnya ini harus terselesaikan Bang Aliman. Kalau di Kali Lamong seperti yang Bang Aliman sampaikan itu sangat kompleks, nanti malah kita nggak fokus pada persoalan Blega ini Bang Aliman. Oke, enggak aja sebaca. Cuma ya. Saya cuma apa namanya? Kemana kerja dari SDA itu, makanya masa Bangkalan ini hanya sekarang yang mau. Ini Bangkalan sudah dulu sudah menjadi bagian dari Jawa Timur. Masa normalisasi nggak pernah muncul di Bangkalan khususnya? Tidak pernah dengar, saya tidak pernah dengar. Makanya Dinda Halim sebagai anggota Dewan di Komisi D ini sudah janji tadi fardu ain hukumnya untuk melanjuti ini. Fardu ain, siap Bang Aliman. Oke Dinda, barangkali ada hal yang mau ditegaskan lagi tentang masalah janji-janjinya, dan juga sekarang sudah tahu bahwa Das Blega dan Das Arus Baya itu bagian dari kewenangan dari provinsi. Barangkali mau ada yang perlu untuk lebih tegaskan lagi. Silakan Dinda. Ya, tentu saya berterima kasih Bang Aliman dengan adanya podcast dari Sanrasan Bang Aliman ini, yang tentu akhirnya membuka mata publik khususnya masyarakat Bangkalan begitu, agar supaya persoalan banjir ini juga tidak diremehkan, tidak dianggap enteng, karena persoalan hilir di Blega ini akan memutus akses transportasi semadura. Nah, oleh karenanya saya akan meminta kepada Dinas SDA Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan langkah-langkah konkret begitu ya, dalam rangka untuk menangani persoalan banjir di Blega ini. Dan nanti kita akan berkesinambungan Bang Aliman. Bagaimana kemudian upaya yang kemudian saya akan lakukan dengan Dinas SDA Provinsi untuk persoalan ini begitu Bang Aliman. Dan saya berharap bahwa ini terus-menerus nanti kita berkomunikasi dan berinteraksi Bang Aliman ya. Ya. Ini kan yang barusan ini kan urusan langkah solusi jangka pendeknya. Untuk solusi permanennya kan nanti Dinda kan sudah janji untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan yang pihak-pihak yang lain seperti halnya yang terjadi di Kemuning kan. Ya, yang kedua maksud saya Bang Aliman, tadi saya sampaikan bahwa ini tidak bisa kemudian tidak ada dorongan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tokoh-tokoh masyarakat ini harus bersama-sama, begitu Bang Aliman. Sehingga kemudian nanti kita bawa persoalan ini kepada pemerintah pusat, supaya penanganannya Bang Aliman tidak hanya pada hilirnya saja, tapi bagaimana tertangani persoalan ini dari hulu sampai ke hilir. Sehingga kemudian kalau dari geografisnya Bang Aliman, sebetulnya menghilangkan banjir di Blega ini tidak bisa kayaknya Bang Aliman. Oh gitu. Karena memang ini geografisnya mangkok gitu. Karena memang dari wilayah yang rendah, yang Blega ini kemudian dikirim air dari wilayah-wilayah yang tinggi, Koko, Ponang, Gelis, begitu kan, Geger, sehingga kemudian harus ada penanganan mulai dari hulunya, begitu, sampai ke hilirnya. Persoalan sedimentasi untuk dilakukan normalisasi itu menurut saya itu hanya jangka pendek. Jangka pendek, begitu, betul Bang Aliman. Nah, saya berharap bahwa harus ada sinergi gini Bang Aliman. Jadi Pemkapnya, melalui Kepala Dinas PUPR, tokoh-tokoh masyarakatnya, seperti yang sudah diajak interaksi di Sanrasan oleh Bang Aliman, ada Bang Mahrus Ali begitu kan. Nah ini kami perlu juga dorongan. Mukhlis Ali ya. Kiai Mahrus Ali Ketua TPTL. Betul. Nah ini kan kemudian perlu kita dapatkan dorongan ini kemudian sehingga akhirnya ada sebuah konstruksi pemikiran dalam rangka bagaimana penyelesaian banjir di Blega ini segera teratasi, Bang Aliman. Oke, terima kasih Dinda. Mohon maaf, siap, sama-sama Bang Aliman. Saya agak sedikit memaksa karena memang ini banyak WA ke saya. Mana Jawa Timur? Kok nggak gitu-gitu? Makanya saya sedikit memaksakan Dinda. Meskipun saya terima kasih Bang Aliman. Mohon maaf karena memang persoalan teknologinya kadang-kadang kan kurang maksimal begitu Bang Aliman. Bukan gaptek ya, bukan teknologinya, bukan gaptek ya. Wah, nggak ada kata gaptek gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kan begitu, Oke. Terima kasih banyak Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap, terima kasih. Sama-sama.
perlu diingat Salam hormat ja- pada kawan-kawan. janjinya Dinda tadi itu nanti disaksikan oleh publik Madura dan publik Jawa Timur, sehingga Dinda mempunyai fardhu ain untuk bagaimana mengkomunikasikan persoalan banjir di Blega dan Arus Bahaya ini secara komprehensif. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.